Jika mendung, hujanlah turun, hujan turun membawa pelangi. Salam hormat saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Christian Kuswibowo dari Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika di Politeknik APP Jakarta. Saya memiliki spesialisasi di bidang manajemen dan pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video sebagai unjuk kerja bukti Tridharma Perguruan Tinggi terkait pengajaran dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu mengenai materi apa yang akan saya sampaikan di kelas. Kemudian interaction adalah mengenai bagaimana saya menjalin interaksi dengan teman-teman mahasiswa di kelas. Sedangkan assessment ini untuk mengukur penilaian mahasiswa secara objektif melalui berbagai poin yang telah disepakati pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah yaitu komunikasi bisnis dengan kode mata kuliah yaitu MPIE 231. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dan biasanya untuk mata kuliah ini dilaksanakan pada semester ganjil. Untuk deskripsi mata kuliah komunikasi bisnis ini merupakan sebuah mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik. Di antaranya adalah konsep dasar komunikasi, komunikasi dalam bisnis, ragam dan jenis komunikasi, perancangan pesan bisnis, laporan bisnis, dan juga komunikasi lisan dan tertulis dalam sebuah bisnis. Sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan, maka dibuatlah CPMK sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang kedua adalah mampu berkomunikasi dengan baik di lingkungan kerja seperti menjaga hubungan baik dengan atasan, kolega, rekan bisnis, ataupun bawahan. Untuk CPMK yang ketiga adalah menguasai pengetahuan tentang tata cara mengkomunikasikan sebuah ide ataupun hasil rancangan dalam bentuk grafis, tulisan, model, dan sebagainya dengan teknik manual maupun digital. Kemudian untuk CPMK yang keempat adalah mampu mengkomunikasikan ide-ide atau hasil rancangan perusahaan atau produk yang jelas dan tepat dalam bentuk grafis, tulisan, ataupun model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital. Kemudian untuk memudahkan pencapaian CPMK, maka kami membreakdown CPMK tadi ke dalam 6 sub CPMK sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi bisnis, bentuk-bentuk komunikasi bisnis, dan gaya komunikasi, baik itu direktif, emotif, suportif, maupun reflektif, serta mampu mengetahui dan menjelaskan komunikasi intrapribadi, antar pribadi, belajar mendengar, dan juga memahami lawan bicara. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang komunikasi dalam sebuah organisasi, kemudian komunikasi antar budaya, komunikasi verbal dan nonverbal, serta perencanaan, pengorganisasian, dan juga perevisian komunikasi bisnis. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang pesan bisnis, rutin, kemudian pesan positif, pesan persuasif, dan juga negatif. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang dasar-dasar korespondensi bisnis, serta mampu menyusun proposal dan laporan bisnis. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang resume dan lamaran pekerjaan, membuat sebuah wawancara bisnis, dan juga negosiasi bisnis. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melaksanakan pertemuan bisnis dan juga presentasi bisnis. Kemudian dari 6 sub CPMK tadi kita membuat menjadi 14 pertemuan ditambahkan dengan UTS dan UAS, maka total ada 16 pertemuan.
Adapun 14 pertemuan tadi diantaranya adalah yang pertama membahas mengenai konsep komunikasi bisnis, bentuk-bentuk komunikasi bisnis dan juga gaya komunikasi. Kemudian pertemuan kedua membahas komunikasi intrapribadi, antar pribadi, belajar mendengar dan juga memahami lawan bicara. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi dalam organisasi dan komunikasi antar budaya. Kemudian pertemuan keempat membahas mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Kelima mengenai perencanaan, pengorganisasian dan perevisian komunikasi bisnis. Keenam mengenai pesan bisnis rutin dan juga positif. Ketujuh pesan persuasif dan negatif. Kedelapan dasar-dasar korespondensi bisnis. Kemudian kesembilan mengenai proposal dan laporan bisnis. Kesepuluh mengenai resume dan lamaran pekerjaan. Kesebelas mengenai wawancara bisnis. Kemudian ke-12 mengenai negosiasi bisnis. Ke-13 mengenai rapat atau mungkin pertemuan bisnis, serta yang terakhir adalah presentasi bisnis. Adapun untuk bahan ajar, kita ada beberapa, diantaranya adalah dari Mary Ellen Guffey dan Kathleen Rhodes, di sini menggunakan business communication. Kemudian juga ada Bovey, Cortland, dan juga Till, ini mengenai komunikasi bisnis, dan juga Purwanto, yaitu mengenai komunikasi bisnis. Dan ditambah dengan jurnal baik nasional maupun internasional untuk mengembangkan dan juga memperluas wawasan mahasiswa mengenai komunikasi bisnis. Untuk interaksi, kita menggunakan Student Center Learning atau SCL, yaitu merupakan sebuah metode pembelajaran yang menempatkan peran siswa sebagai subjek pembelajaran. Dan metode ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar lebih aktif dan juga lebih mandiri serta mampu memahami berbagai macam materi bahan ajar sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Adapun teknik yang kami gunakan diantaranya adalah yang pertama kuliah interaktif, di mana kami menyisipkan pertanyaan di sela-sela pengajaran. Kemudian kita juga menggunakan teknik think, pair, and share. Di sini kami membagi mahasiswa secara berpasangan, kemudian membahas sebuah isu dan mempresentasikan di depan teman-temannya. Dan juga kami menggunakan studi kasus, yaitu sebuah strategi yang digunakan untuk menyajikan sebuah pelajaran dengan memanfaatkan kasus yang ditemui sebagai bahan pembelajaran, dan kemudian kasus tersebut dibahas, dianalisa bersama-sama, dan dicari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang ada. Untuk platform yang digunakan diantaranya ada beberapa, yaitu kita menggunakan Zoom Cloud Meeting yang pertama, yang kedua kita menggunakan Google Meet, kemudian e-learning management system, dalam hal ini Politeknik APP Jakarta menggunakan elearn.poltekapp.ac.id. Kita juga menggunakan quizzes serta aplikasi WhatsApp untuk lebih mempertajam diskusi. Adapun untuk assessment, di sini merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses hasil pembelajaran secara objektif untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa baik kinerja mahasiswa dalam melaksanakan proses pengajaran berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian sebelum perkuliahan, kami juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada mahasiswa mengenai poin-poin assessment sesuai dengan sub CPMK yang telah ditentukan. Antara lain adalah quiz, kemudian ada forum, ada partisipasi kelas, ada study case, ada resume, ada pembuatan proposal bisnis, ada pembuatan CV, kemudian ada simulasi baik untuk wawancara maupun negosiasi bisnis. Sebagai gambaran kegiatan pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis, marilah kita saksikan bersama-sama sebuah rekaman video menggunakan platform Zoom Meeting yang telah saya laksanakan bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke. Komunikasi bisnis, pada kesempatan ini kita akan belajar lebih banyak mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya,
kita mempunyai satu referensi utama, yaitu buku karangan Alan Guffey dan juga Kathleen. Ini judulnya adalah Business Communication. So please, teman-teman yang belum baca, nanti dibaca lagi. Bisa datang ke perpustakaan. Kebetulan kita juga ready untuk bukunya. Nanti bisa diperdalam lagi, karena ini adalah patokan kita. Nanti jika ada, let's say, ada yang kurang sesuai dan sebagainya, nanti kita refernya adalah ke buku ini. Oke, kemudian sebelum kita lanjut, ya kan, saya pengen review, saya pengen refresh, recall lagi, ya kan, teman-teman mungkin masih ingat apa yang dimaksud dengan komunikasi. Oke, kira-kira mungkin ada yang mau mencoba menjawab, teman-teman? Siap, silakan. Saya Pak Muhammad Abdul Karim siap menjawab. Siap. Gimana Abdul Karim? Apa yang kamu ketahui tentang komunikasi? Komunikasi itu adalah sebuah proses pertukaran pesan yang bertujuan untuk menciptakan terjadinya kesamaan makna. Oke, pertukaran sehingga terjadi kesamaan makna. Oke, nice, nice try. Thank you Karim. Ada yang lain mungkin? Pak. Siapa? Oke, ada yang lain? Silakan. Saya Pak Sultan, boleh nggak Pak? Boleh. Monggo Sultan, please. Ini Pak, proses pengoperan lambang-lambang yang biasanya berbentuk verbal yang memiliki makna dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk merubah pikiran Pak. Oke, thank you. Kasih plus dong buat teman-teman semua, thank you. Ya, secara online ya. Makasih ya Pak. Ya, thank you. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya sebuah komunikasi adalah adanya pertukaran pesan, ya kan, dari satu orang ke orang lain. Dalam hal ini adalah dari satu komunikan kepada dari komunikator kepada komunikan, yang mana ini ada yang namanya kita transfer knowledge atau mungkin transfer pesan, dan yang mana pesannya harus sama, apa yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan harus sama. Kemudian in the end, sebuah pesan tadi bisa menghasilkan sebuah arah kepada perubahan perilaku, perubahan sifat, maupun perubahan pengetahuan dan sebagainya. Thank you, nice try. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Teman-teman sudah paham semua mengenai komunikasi, maka kita akan lanjut sekarang mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Oke. Kalau mungkin sebelum kita masuk ke komunikasi verbal lebih jauh, mungkin teman-teman pernah dengar nggak komunikasi verbal itu kayak gimana? Iya Pak, iya Pak. Apa komunikasi verbal itu kayak gimana contohnya? Menurut saya komunikasi verbal itu dengan perkataan Kak. Perkataan Pak. Oke, dengan perkataan. Nice. Kasih applause juga buat Adela, thank you. Ya, it's simple like that ya. Kalau kita bicara komunikasi verbal ya, mostly itu dari kata-kata, dari bahasa ya. Semua simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Contohnya, ini kita bilang adalah nggak kelihatan ya. Laptop ya kan, atau tumbler atau handphone itu kan sebuah bahasa ya nggak. Kalau kita mempunyai pemikiran yang sama, satu artian, satu makna, berarti kita paham gitu kan. Dan bisa saja terjadi, contohnya orang Inggris ya kan ngomong dengan orang Itali, ya kan, yang satu ngomong bahasa Inggris, yang satu ngomong bahasa Itali. Mereka menggunakan komunikasi secara verbal, tidak terjadi penyampaian pesan. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan berbeda, ya kan, karena bahasa yang disampaikan adalah berbeda. Itu bisa terjadi, Pak. Kalau terjadi, Pak, bisa nggak sih komunikasi verbal itu beda? Bisa saja, karena bahasa itu kan banyak sekali. Ada bahasa Indonesia dan seluruh dunia juga orang menggunakan bahasa yang berbeda, bisa saja terjadi. Oke, so lagi-lagi ketika kita bicara mengenai komunikasi verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih, dan biasanya lewat secara lisan ya, secara menggunakan bahasa, cara menggunakan perkataan dan sebagainya. Dan ini lagi-lagi kalau kita bicara bahasa, ini kan semuanya about simbol ya, A, B, C, D, E, semuanya simbol ya kan. Kemudian rangkaian huruf tadi merangkai menjadi sebuah kata, itu juga merupakan sebuah simbol. Dan lagi-lagi ketika kita menyatakan sebuah pesan verbal, maka ini merupakan sebuah sarana untuk menyatakan pikiran kita, maksud kita kepada orang lain. Oke. Thank you. Nah, apa sih fungsi bahasa dalam kehidupan manusia? Ini ada beberapa. Pertama adalah untuk penamaan atau labeling, seseorang dinamakan, contohnya tadi Adela, ada Sultan,
ada Abdul, ini kan sebuah kata ya, sebuah penamaan atau labeling. Atau bisa jadi sebuah interaksi, ya kan? Fungsi interaksi, bagaimana yang dimaksudkan dengan fungsi interaksi? Bagaimana kita interact, kita berinteraksi dengan orang lain. Kita menyampaikan keinginan kita, ya kan? Kita menyampaikan ide-ide kita, gagasan kita dan sebagainya. Atau bisa juga sebagai proses atau fungsi transmisi informasi, yaitu sebagai alat tukar informasi, ya kan? Oleh karena itu kita mungkin bisa mengetahui, oh di zaman 1500 itu apa yang terjadi, ya kan? Kemudian di tahun 1700 apa yang terjadi, atau kita look back ke belakang pada masa kemerdekaan itu seperti apa. Dan ini merupakan salah satu dari fungsi bahasa, yaitu sebagai transmisi informasi. Kemudian teman-teman semuanya, ketika kita bicara kata atau mungkin bahasa, itu kan ada dua hal yang pasti. Kita mengenal dengan denotatif maupun konotatif. Contohnya, ketika kita bicara, waduh saya sakit kepala nih gitu kan, nah itu bisa berarti sakit kepala beneran. Maka minumnya harus Paramex ya, biar biar cepat sembuh dan sebagainya. Atau bisa jadi itu merupakan sebuah hal yang sifatnya adalah konotatif atau tidak sesuai aslinya. Sebetulnya seseorang tuh tidak sakit kepala, tapi karena mungkin dia mikirin cicilan, for example, atau mungkin teman-teman seperti kalian mungkin mikirin tugas yang banyak, ya kan, dan sebagainya, maka terjadilah peralihan makna yang awalnya dari denotatif menjadi konotatif, seperti itu. Kemudian sebaliknya, ketika kita belajar mengenai verbal, maka ada juga yang namanya adalah non-verbal. Ada yang bisa kasih contoh mungkin untuk non-verbal teman-teman semuanya? Itu seperti mengasih kayak gaya gerakan gitu Pak, gerakan tubuh. Oh, gerakan tubuh. Oke, nice try, gerakan tubuh. Ada lagi yang lain? Gestur ya, gestur atau gerakan tubuh. Apalagi mungkin contoh yang lain kalau kita bicara non-verbal? Isyarat ekspresi, Pak. Oke, nice. Isyarat ekspresi ya. Mungkin mimik muka kita yang berubah-berubah dan sebagainya kan kelihatan banget. Nanti kita coba buat kuis ya, tebak wajah seperti apa. Nanti kita boleh coba. Apakah seorang merasa bahagia, senang, dan sebagainya. Oke, kemudian, lanjut. Thank you sudah memberikan masukan. Kita masuk ke komunikasi non-verbal. Nah, kalau kita bicara verbal adalah perkataan, ya kan, menggunakan bahasa, maka sebaliknya, ketika kita bicara menggunakan non-verbal, maka mostly itu adalah sebuah isyarat. Jadi, sifatnya adalah bukan lisan atau bukan sebuah kata-kata dan sebagainya. Selanjutnya, seperti ini mungkin contohnya ya, apa makna sentuhan, ya kan, kalau kita bicara sentuhan itu kan it means antara seorang bayi dengan mamahnya, itu kan berarti adalah sebuah rasa kasih sayang, ya kan, sebuah cinta dan sebagainya. Mungkin yang kedua bisa dilihat, ini kan artinya si anak lagi ngapain? Lagi ngambek ya, kurang lebih ya, lagi ngambek gitu kan. Cuman kita nggak perlu dia dengar ngomong sesuatu kan, dengan cara duduk dia, ya kan, dengan gestur dia kita tahu bahwasanya si anak ini sedang marah dan sebagainya. Atau mungkin bisa secara jadi mungkin dari gambar yang ketiga, ya kan, ini kan Anda bisa mengambil kesimpulan bahwasanya terjadi sebuah intimate yang baik antara antara si cowok dan si cewek gitu kan. Jadi tidak terjadi let's say pertengkaran atau apa dan sebagainya. Jadi tanpa ada bahasa, tanpa ada kata, tanpa ada apapun, kita bisa tahu apa yang terjadi cukup dari raut mukanya saja. Kemudian teman-teman semuanya kita masuk ke fungsi komunikasi, ya kan. Ada beberapa komunikasi nonverbal. Pertama adalah untuk mengulangi perilaku verbal yang pasti, kemudian untuk mempertegas, ya kan, kita marah nih ya, dengan pertama dengan kata-kata, ya kan, kedua adalah otomatis dengan gestur kita yang marah, begitu kan, plus ditambah dengan notasi atau tinggi rendah suara kita, ya kan. Nah, tinggi rendah suara ini bukan verbal lagi, jatuhnya adalah sebagai sebuah komunikasi non-verbal, yang mana adalah untuk memperteguh atau menekankan bahwasanya seseorang sedang marah dan sebagainya. Dan bisa jadi yang namanya komunikasi nonverbal itu adalah sebagai sebuah pengganti dari perilaku verbal. Kalau bilang, udah makan belum? Tangannya cukup goyang berarti apa? Gimana kalau kalian mungkin? Sudah makan belum? Kalau mungkin lagi sibuk gitu kan, mau makan nggak? Gitu kan? Enggak. Itu kan cukup goyangin kepala atau mungkin goyangin tangan dan sebagainya.
Atau bisa jadi untuk membantah sesuatu dan sebagainya, kita bisa menggunakan komunikasi verbal sebagai salah satu fungsinya. Oke, selanjutnya, next question, mana sih yang lebih dipercaya antara pesan verbal atau mungkin non-verbal? Menurut teman-teman yang mana nih? Anda lebih percaya yang mana nih? Ada yang mau menjawab? Silakan. Mana yang lebih dipercaya ini? Kira-kira Anda lebih percaya pesan verbal atau mungkin non-verbal? Yes, please. Ya boleh Pak. Boleh, silakan Fazri. Silakan. Yang lebih dipercaya itu Pak, pesan verbal Pak. Yang mana? Pesan verbal Pak, itu dikarenakan komunikasi nonverbal lebih alami, kebanyakan terjadi secara otomatis, jadi sulit untuk dipalsukan. Itulah yang membuatnya mereka lebih bisa dipercaya daripada kata-kata yang kita ucapkan Pak. Oke, thank you Fazri. Ya, kasih plus juga dong buat Fazri. Thank you. Ya. Lagi-lagi ketika kita bicara itu kan kita bisa bohong ya kan. Tapi kalau kita bicara menggunakan bahasa nonverbal, kita kaget gitu kan. Gitu kan contohnya. Anda ditanya, lu kaget ya? Enggak. Tapi kan kita nggak bisa semudah itu percaya. Mulut bisa berbohong, tapi let's say ketika nonverbal kita itu kan ekspresi kita, ya kan. Kemudian kayak sesuatu yang sifatnya adalah apa mungkin accidental, ya kan. Responsif itu kan hal yang tidak bisa diganti-ganti, ya kan. Tidak bisa diubah dan sebagainya. Maka mostly, ya kan, orang lebih mempercayai pesan yang disampaikan secara nonverbal dibandingkan dengan verbal. Kemudian perbedaan pokoknya nih ya, ada beberapa. Contohnya kalau kita bicara perilaku verbal, itu sifatnya adalah saluran tunggal, ya kan, satu sumber. Jadi cuma didengar saja. Tapi kalau kita bicara komunikasi nonverbal, maka bisa multi saluran. Sesuatu yang kita dengar gitu, orang marah, woi, ngapain sebagainya, kenapa orang kayak gini dan sebagainya, itu bisa kita lihat, ya kan, kenapa dari raut mukanya berbeda dan sebagainya. Kita juga bisa mendengarnya, wah ini notasinya keras nih, berarti dia sedang marah, atau mungkin bisa kita kerasakan ketika orang itu sambil gebrak meja, atau mungkin sambil megang tangan kita, atau apa, itu kan bisa kita rasakan. So, lagi-lagi bedanya, kalau verbal adalah single saluran, tapi kalau yang non-verbal itu bisa multi, bisa beberapa salurannya. Kemudian, yang kedua, kalau pesan verbal biasanya terpisah-pisah, sedangkan non-verbal biasanya berkesinambungan. Jadi dia sifatnya adalah continue. Kemudian satu lagi, komunikasi non-verbal mengandung lebih banyak muatan emosional, ya kan, dibandingkan dengan verbal. Ya kan, tadi saya sampaikan bisa kita rasakan, karena kan lagi-lagi ada sentuhan di sana, ada tinggi rendah suara yang berbeda, ya kan, kemudian ada raut muka yang berbeda, sehingga kita bisa merasakan dari sisi emosionalnya. Kemudian ada banyak kalau kita bicara klasifikasi pesan yang sifatnya adalah non-verbal. Pertama adalah bahasa tubuh, tadi disampaikan teman-teman kalian. Ada bahasa tubuh ya isyarat tangan, ya kan, gerakan kepala, postur tubuh dan sebagainya, atau mungkin ekspresi muka, wajah dan sebagainya. Itu bisa merupakan sebuah non-verbal dari sisi bahasa tubuh. Atau bisa juga dari sisi sentuhan, ya kan, ketika kita memegang tangan seseorang, woi bro, semangat tuh bro, kita pegang tangannya, maka itu akan lebih bagus atau lebih kuat secara penyampaian pesan. Mungkin bisa juga dari para bahasa ya, kecepatan bicara, nadanya yang tinggi, woi, atau apa, dan atau mungkin seseorang yang sifatnya adalah ketika dia mau merajuk, ya kan, boleh nggak Pak, mungkin dibeliin apa, mungkin mobil baru atau apa. Kan nggak mungkin kan kalian bicara teriak-teriak ke papa kalian untuk beliin mobil, ya nggak? Otomatis kalian pakai suara yang soft dan sebagainya. Atau mungkin tawa seseorang, kan nggak mungkin orang lagi mungkin marah terus dia ketawa, wah hahaha sebagainya, kan nggak mungkin. Sebaliknya kan orang marah biasanya suaranya akan berbeda, tidak ada tawa, tidak ada gumam dan sebagainya. Termasuk juga dari sisi penampilan fisik, ya kan, karakteristik fisik dan sebagainya, serta banyak orang juga mengatakan bahwasanya sisi warna juga merupakan sebuah bahasa sifatnya adalah nonverbal. Nah, sekarang nih pertanyaan selanjutnya ini mungkin yang sangat penting, mengapa komunikasi verbal dan nonverbal itu penting dalam sebuah bisnis, ya kan? Pak, ngapain sih Pak kita bicara, kan kita ngomongin bisnis nih ya, kan kita bicara mengenai manajemen dan sebagainya, tapi mengapa sih kita kok jauh banget kita harus sampai belajar mengenai komunikasi verbal dan nonverbal?
Ada yang tahu alasannya mengapa? Why? Saya boleh jawab, Pak. Boleh, silakan Fadli. Boleh, Fadli. Ini Pak, kalau menurut saya dengan komunikasi verbal dan non verbal yang baik, kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan mitra bisnis kita, Pak, atau klien atau juga konsumen, sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar, Pak. Definitely, exactly. Betul. Kalau kita bisa berkomunikasi, ya kan, baik dua arah, ya kan, yang pasti kemudian menggunakan dua hal. Yang pertama adalah secara verbal dan non-verbal, maka otomatis kita bisa encouragement-nya, ya kan, kita bisa ngasih influence-nya tuh lebih kuat, ya enggak? Dibanding kita cuma ngasih presentasi, ngomong doang dan sebagainya, tapi kalau kita bisa meyakinkan seseorang dengan raut muka kita, wah Pak, produk kita ini produk yang paling baik, kenapa, ya kan? Kan orang lihat mimik muka kita dan sebagainya. Bayangkan kalau Anda datang, Pak, saya mau menawarkan produk saya, Pak. Produk saya ini baik sekali, Pak, bla bla bla. Standar. Oh, maka orang kayak, ini orang nggak ada antusiasnya nih. Ini pasti produknya nggak sesuai dengan yang dia sampaikan, gitu kan. Oke. Nah, sebaliknya kalau kita sedang melakukan semacam dealing, ya kan, atau mungkin kita lagi closing, kan kita bisa melihat, oh raut mukanya ini orang tertarik kan, mukanya berbinar-binar, ya kan, tersenyum, ya kan. Kita nggak perlu nanya, Bapak tertarik ya? Nggak perlu. Oh, ini orang tertarik nih. Jadi kita bisa langsung closing dan sebagainya. Itulah mengapa kita juga harus mempelajari mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Oke, lagi-lagi nih ada satu studi, ya kan, di UCLA, dia mengatakan bahwasanya efektivitas komunikasi itu luar biasa, ya kan, karena mostly 93%, ya kan, ditentukan oleh isyarat atau non-verbal. Sisanya yaitu 7% mungkin dari verbal. Orang ngomong atau apa dan sebagainya. Jadi lagi-lagi luar biasa ya. 93% itu mostly, ya kan, dilakukan secara non-verbal. Atau mungkin di sebuah studi lain juga mengatakan bahwasanya sebuah dampak kinerja itu ditentukan 7% dari kata-kata, sedangkan 38% itu kualitas suara, ya kan. Jadi bahasa yang digunakan itu hanya 7%, 38% itu intonasi, ya kan, bagaimana dia mengangkat suaranya atau mungkin merendahkan suaranya dan sebagainya, dan 55% adalah komunikasi yang dilakukan secara non-verbal. Itulah mengapa lagi-lagi kita harus banyak belajar mengenai memahami sesuatu baik yang disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Oke, teman-teman, mungkin cukup demikian. Saya kasih tugas buat teman-teman semua. Ini melakukan studi kasus mengenai penggunaan komunikasi verbal dan verbal, ya kan? Nanti teman-teman tolong membuat sebuah grup, masing-masing hanya terdiri dari 2 orang. Saya nggak mau lebih dari 2 orang, biar lebih komprehensif, biar lebih baik nanti hasilnya, biar semuanya bekerja juga. Masing-masing membuat sebuah kelompok terdiri dari 2 orang. Kalian cari, ya kan, sebuah case, ya kan, sebuah mungkin studi kasus, contohnya mengenai yang ada hubungannya dengan verbal dan non-verbal. Baik itu sifatnya adalah positif maupun negatif, ya kan, kalian analisa, ya kan, kalian buat kesimpulan dan sebagainya. Jadi kenapa hal tersebut itu baik dan kenapa hal tersebut itu sifatnya adalah negatif dan sebagainya. Oke. Jadi kalian nanti bisa cari di Google, bisa cari di YouTube atau di TikTok dan sebagainya. Terus Anda analisa, teman-teman analisa satu persatu, nanti masing-masing nggak usah banyak-banyak, cari satu case yang kira-kira menarik buat kalian, dan sebuah case tadi mengandung komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Oke, mungkin cukup dari saya. Demikian yang dapat kami sampaikan, jalan-jalan ke Surabaya, dari Surabaya kembali ke Jakarta. Sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.